Bu. Oh iya. Apa kabar Elis? Alhamdulillah baik, Bu. Ini tadi habis kegiatan apa ini? Habis dari rumah, Bu. Oh iya sih, kan Karantina, kita iya. Bu. Terus di jalan ini tadi sepi banget. Oh, sepi, Bu. Biasanya kan di Mergan itu bukan saya pulang lewat Mergan ya. Saya apa berangkat pulang lewat Mergan. Biasanya tuh kayak rame sampai macetnya tuh panjang. Ini tadi tuh aduh lenggang banget tuh cuma beberapa motor aja. Terus kalau di rumah Elis itu kayak pencegahannya tuh buat apa? Oh di rumah saya Bu ya, di kampung saya tuh kemarin malam ada kayak semprot disinfektan kayak gitu loh Bu. Jadi tuh setiap 3 hari sekali gitu, tiap malam disemproti kampung saya tuh disemproti disinfektan kayak gitu. Oh jadi cuma kayak menyemprot aja ya Kak? Terus kalau cuci tangan gitu Oh kemarin ada. Oh bukan, kalau ada himbauan kemarin dari puskesmas dulu, kayak sering gitu puskesmas sekarang ke kampung saya kayak kasih himbauan jangan keluar kalau nggak penting, terus cuci tangan yang benar, diajari cuci tangan yang benar tuh gimana gitu kemarin itu kan ada kayak gitu. Wah berarti ya pencegahan di kampung Elis itu sudah cukup baik ya? Iya Bu, di kelurahan saya lumayan. Tapi akhir-akhir ini Elis ngapain aja di rumah? Kan Di rumah ya Bu ya? Nonton film terus HP-an, mungkin HP-an itu main sosmed gitu Bu. Tapi kalau udah bosen gitu ya paling sering nonton TV, terus belajar masak juga sih Bu. masak apa? masak makan berat gitu loh Bu, kayak sayur sop gitu kan. Saya tuh bisa Bu ya, tapi kayak selama itu bisa tapi bumbunya itu kayak kurang enak. Kurang cocok gitu ya? Iya, nah kalau tuh akhirnya latihan kayak nyoba lagi gimana sih yang enak, kayak nganu resepnya gitu ya. Ternyata ya bisa gitu. Terus akhirnya berhasil Itu pusop. Terus sekarang saya sedang nyoba bikin telur balado. Oh iya. Susah Bu, ya nggak bisa. Ya Masih belum bisa. Lebih kayak dicatetin gitu kan, biar Elis sendiri kan juga kan sambil nulis kan bisa ingat-ingat gitu ya. Iya sih Bu, aku soalnya lihat itu di Kupet, tahu aku yang aplikasi buat resep-resep masak, Kupet namanya. Lihat di situ. Jadi sekarang nggak nulis gitu. Oh, soalnya ibu itu biasanya nulis dulu gitu ya. Jadi ketika sama nulis itu kan iya ternyata banyak kayak segini terus segini. Terus kan biasanya kan minta penjelasan orang kan, kalau cuma kan dari YouTube itu kan biasanya ada rasanya yang kurang atau iya benar sih Bu. Iya emang di Kupet kan resepnya juga banyak Bu ya, ada beberapa gitu. Kayak resep 1 sama resep 1 gitu kayak nggak sama gitu. Soalnya kan midanya juga kan nggak sama kan, jadinya kayak beda gitu loh. Iya. Nanti rasanya itu saya bingungnya ya gitu bikin telur balado. Mungkin coba tanya-tanya ke mama saudara. Iya Bu, udah kan di rumah kan juga diajari bersama ibu saya gitu, masak gini tapi tapi ya namanya belajar ya Bu ya, kan nggak langsung enak gitu. Tapi kalau sop itu udah kawan-kawan Ibu boleh iya. Emang semua itu harus dari dasar dulu aja. Kayaknya kalau dari sop ke balado kan agak susah. Iya itu ya Bu ya. Makanya so, kemarin saya tuh agak menyesal itu. Mungkin habis sop itu sayur apa itu yang bayam. bayam. Oh iya. Itu kan sayur asem, itu kan sayur kangkung gitu. Ya, eseng itu kan lebih enak kan. Kalau balado emang agak susah karena kan juga bumbunya itu loh Bu banyak soalnya. Iya itu kadang ada yang kelupaan kayak garamnya harusnya 3 sendok jadi cuma 2 sendok tuh yang berpengaruh jadi kalau saya. Kalau garam kan tinggal nambahin aja. Tapi kan kalau nggak enak ada sambelnya itu jalan itu ya. Oke. Apakah cuma kegiatannya cuma itu aja? Ya ini kayak akhir-akhir ini ya latihan masak, terus bikin kopi yang lagi hits gitu Bu. Oh yang ini ya pakai susu terus pakai kopi yang dikocok sampai tangannya itu. Dalgona Bu namanya itu, kopi dari Korea. Iya. Itu dari bikin dalgona. Jadi kemarin tuh awalnya kan itu kan cuma dalgona, kopi, Nescafe biasanya. Terus saya akhirnya nyoba pakai Milo, pakai Marimas, terus pakai soalnya kalau Marimas bisa green tea gitu. Kalau Marimas itu enggak ngefoam gitu Bu itunya jadinya.
Oh. Bisa tapi jadinya kayak apa ya Bu ya? Biasanya kan pop es. biasanya itu kan semua nggak, biasanya kan kalau dalgona itu kan harusnya pakai kopi terus Yang bisa green tea Milo susu. sama yang paling mas jadinya kayak pop es, tapi sebenarnya ada manfaatnya sih Bu, kayak di rumah itu sebenarnya kayak yang awalnya nggak sempet masak-masak, nggak belajar masak jadi masak gitu, terus belajar resep, belajar istilahnya bikin kopi ini juga belajar gitu. Emangnya kalau selama kuliah enggak, saya nggak pernah ke dapur sama sekali. serius. Oh, jadi ini pertama kali Anis Bukan pertama kali sih, bukan pertama kali, cuma dari dulu tuh emang ke dapur itu belajar masak, tapi karena kuliah gitu ya, kesibukan kuliah jadi saya nggak sempat gitu loh Bu. Oh, jadi Ini nyempetin lagi. kuliah itu menghalangi untuk ya? Itu menurut saya. Oke. Bagus sih Anis udah mau belajar masak, itu kan kayak sebuah kemauan yang memang agak sulit tapi Anis bisa melakukannya, itu adalah sebuah kesuksesan sih. Bagus sih. Doakan ya Bu ya. Mungkin Bisa masak menu yang banyak. Udah pintar masak bisa dikirim ke ibu kan? Siap. Walaupun saya nggak konseling, saya kirim Bu. Iya, itu perlu itu. Karena kan biar Anis juga lebih kenal ibu juga lebih deket kan sama Anis kan. Iya. Siap. Kan ini tadi udah cerita nih tentang kegiatan Anis pas corona, terus gimana penanganannya di sana, kayak gitu. Mungkin ada yang ingin diceritakan dari Ini Bu masalahnya. Jadi ini masuki 2 pekan ya Bu ya, 2 pekan kuliah online kan sekarang. Jadi tugasnya juga online. Nah itu masalah saya itu Bu. Semenjak 2 minggu kuliah online itu saya itu mualas mau tugas, mualas mau ngerjain penelitian juga mualas Bu. Jadi karena libur ini kan emang kan harus di rumah aja kan. Lalu akhirnya Anis merasakan kayak nggak apa ya, kayak males gitu ya, atau mager banget buat ngerjain tugas. Emangnya kenapa kok bisa mager? Ya, jadi kalau kuliah tuh kan kalau ada tugas, biasanya tuh saya sama teman-teman saya ngerjainnya bareng. Itu selalu dia pada tugas tuh selalu bareng gitu loh Bu. Nah kan jadinya enak kayak ngerjain bareng, sharing bareng, terus saling motivasi gitu kan. Nah kalau di rumah ini kan ibaratnya kayak nggak ada penyemangat, nggak ada motivasi untuk saya nugas gitu. Ya memang kadang orang tua saya atau mungkin kakak saya ngingetin gak nugas ya, gak ngerjain tugas ya kayak gitu. Terus habis itu ya nggak enak gitu, beda itu gimana ya kalau sama temen kan tugasnya kan sama gitu sama temen, jadi kayak enak deh share. Di rumah kan cuma disemangatin gitu aja gitu, jadi kayak nanti aja wes, jadi kayak jadinya saya tuh nunda terus. Oke, jadi Anis di sini punya permasalahan kalau mager dikarenakan tidak ada motivasi ya dari teman-teman. Terus kan kayak nggak ada yang barengi lah istilahnya buat nugas seperti itu ya. Jadinya males. Oke. Jadi indikasi pertamanya apa nih yang ingin Anis capai dalam konsep? Tujuannya ya biar tujuannya pengennya ya pengen nugas itu loh, pengen nugas tanpa gimana ya, tanpa kan sekarang selama ini kan saya kan nugas kan harus sama temen nah pengennya mandiri gitu loh. Oke, jadi Anis itu menginginkan kalau tugasnya ini bisa dilakukan gitu ya tanpa teman-temannya. Iya, betul. Emangnya selama ini tugasnya udah maksudnya berapa aja yang udah bisa dikerjakan dengan Anis? Selama 2 minggu ini tugasnya kan ada beberapa ya Bu ya, yang saya kerjain sendiri yang individu itu Bu, dan itu pun saya kerjanya kayak dengan malas-malasan, saya nggak tahu di beberapa masalah, pokoknya ngumpulin gitu Bu, soalnya kayak nggak ada motivasi, nggak ada sharing gitu. Oke, jadi masih kata-kata ya soalnya. Oke, kan sebelumnya Ibu Kim menjelaskan bahwasanya
konseling ini akan berfokus pada solusi, di mana Elis akan menemukan solusi-solusi apa yang ingin Elis lakukan untuk menyelesaikan permasalahannya Elis sendiri seperti itu. Jadi ketika kan gini, bisa diibaratkan kalau Elis lapar kan nggak mungkin kan Elis akan berpikir kenapa ya saya lapar, kenapa ya, kan pasti Elis akan makan langsung kan ya. Iya. Nggak mungkin kenapa ya saya lapar, masa tadi belum makan, masa gini kan, enggak, kan pasti akan langsung makan. Sama halnya dengan permasalahan, jika permasalahan itu segera ditemukan solusi, maka permasalahan itu tuh akan cepat selesai seperti itu. Jadi lebih menguntungkan untuk dia. Oke. Namanya selama ini ketika tugas itu, apakah pernah sebelum konseling ini Elis melakukan sesuatu untuk menyelesaikan permasalahan Elis ini? Pernah sih Bu. Jadi waktu itu saya itu nggak masuk beberapa hari, 3 hari kalau nggak salah waktu itu. Ada kegiatan kan, terus ada di 3 hari itu ada deadline dulu, ada deadline. Nah saya tuh pokoknya saya tuh waktu itu nggak memungkinkan untuk bisa ke kos teman saya, ngerjain bareng teman saya kayak gitu. Jadi waktu itu saya ya kerjaan sendiri gitu. Ya bisa sih Bu ngumpulin tepat waktu gitu. Bagus ya, itu kan sebenarnya sudah mampu Elis lakukan. Memangnya apa hambatan Elis untuk melakukan hal tersebut pada saat ini? Pada saat ini itu hambatan saya karena di rumah Bu ya, karena di rumah. Nah saya itu kalau di rumah itu menurut saya kayak zona nyaman gitu, kayak zona apa ya, kayak ya pokoknya enak gitu di rumah itu. Nah kalau udah di rumah saya itu kadang sering lupa tugas, saking asiknya. Nah kan zona nyaman kan biasanya saya itu di rumah tuh kayak melakukan hal-hal yang saya senang itu kayak enak aja gitu, kayak nonton film, terus ya tadi kayak baca novel, masak, atau mungkin coba-coba, atau mungkin lihat TV atau sekedar bercengkerama dengan adik atau kakak atau orang tua gitu kan ya. Nah itu yang membuat saya itu kadang sampai kayak mikir tuh tugas tuh bukan kewajiban gitu. Ya. Jangan melakukan hobi. Oke. Lalu coba Elis bayangkan, Elis mempunyai tongkat ajaib. Lalu tongkat ajaib itu membantu Elis untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kira-kira apa yang Elis lakukan untuk menyelesaikan permasalahannya? Karena menurut saya permasalahan saya itu tugas tuh ya. Ya saya kerjain agar cepat selesai. Baik. Saya jawab no. Bagaimana perasaanmu? Senang Bu, nah apa yang kamu lakukan? Oh ya. Tadi nek sama tadi. Perasaanmu, bukan aku bingung. Oke. Jadi Elis berpikiran bahwasanya kalau di rumah itu tempatnya luka, jadi itu kayak hambatan Elis gitu ya. Iya, kalau di betul. rumah itu. Iya. Makanya saya tuh kalau nugas sendiri ke kampus atau di kos teman saya, bukan di rumah itu ya aduh. Oke. Ibu paham apa yang Elis rasakan gitu ya. Iya. Oke, lalu coba sekarang bayangkan kalau Elis itu kayak mempunyai tongkat ajaib, di mana tongkat itu tuh bisa menyelesaikan permasalahan Elis sehingga permasalahan Elis ini bisa selesai. Dan maksudnya udah selesai gitu ya. Gimana perasaan Elis? Seneng Bu, seneng banget bisa melakukan hobi. Seneng banget gitu ya rasanya emang. Oke, lalu apa nih yang Elis lakukan untuk menyelesaikan permasalahan itu? Ngerjain tugasnya itu dengan sungguh-sungguh, biar tugasnya cepat selesai, saya bisa bisa melakukan hobi saya lagi gitu, tanpa terbebani. Jadi Elis menemukan bahwasanya mempersepsikan pikiran Elis untuk segera mengerjakan tugas gitu ya. Iya. Oke, bagus sih, itu sudah rencana yang bagus. Kira-kira ada hal lain yang ingin Elis tambahkan? Ini Bu, saya tuh pengennya itu apa ya, kerja kelompok dengan teman tapi lewat WhatsApp gitu loh Bu. Sama itu saya selama minggu ini saya belum nyoba itu gitu. Kayak kita tuh cuma hubungan tapi bukan
bukan perkara tugas gitu loh. Nah pengennya tuh ngajak teman-teman nugas bareng yuk, nugas ini besok jam berapa, nah terus diskusi bareng di WhatsApp, kayaknya itu sih Bu. Bisa. Oke, jadi Elis kayak ingin gitu ya komunikasi tak dengan teman tapi lewat WhatsApp. Kayak Ya. kerja kelompok tapi lewat WhatsApp Iya, gitu ya. pengennya gitu. Saya belum nyoba itu Bu, soalnya udah minggu. Bagus. Mungkin ada hal lain. Rencana lagi ini Bu. Mungkin saya sementara kalau nugas ini laptop folder filmnya itu saya sembunyikan, saya suruh adik saya menyembunyikan dulu handphonenya. Oke. Biar saya nggak tergoda gitu buka folder film itu. Kadang-kadang saya tuh nugas di tengah-tengah bosen, saya langsung nonton film. Jadi langsung meminta tolong adik tapi tanpa sepengetahuan ini sehingga Iya, Elis di kayak gimana gitu foldernya. bagus. Jadi ada 3 ya Iya. rencana Elis untuk menyelesaikan permasalahan ini. Yang pertama kayak berpikiran Elis harus segera nugas lah biar nanti ketika sudah selesai nugas Elis bisa mengerjakan hal lain. Terus yang kedua kayak kerja kelompok tapi lewat WhatsApp sehingga motivasi Elis itu tetap ada. Iya. Meskipun hanya lewat WhatsApp itu. Dan yang ketiga ini kayak meminta adik untuk menyembunyikan folder-folder film yang mengganggu Elis selama ini, seperti itu ya. Kira-kira apakah dari ketiga ini ada hambatan yang membuat Elis tidak bisa melakukannya? Hambatan kayaknya masih belum ada. Mungkin hambatannya yang di rencana saya yang film itu Bu. Ya mungkin apa nih hambatannya? Saya tuh kan kalau kerja di rumah kan bosen kayak pengennya kan nonton film. Nah itu takutnya itu hambatan saya itu nanti dihalain gitu Bu. Jadi kan filmnya kan udah disembunyikan sama adik saya, bisa di folder yang lain. Terus saya tuh takutnya nanti mengalihkan bosan saya itu dari ke hal lain gitu loh Bu. Oh jadi Terus tugasnya bukan dilupa. Bukan dari film lagi. Iya, itu sih. Jadi takut. Elis mengkhawatirkan kalau ada hal lain gitu ya. Iya. Kayak mungkin dari YouTube atau dari WA yang seharusnya tidak untuk dibuat diskusi seperti itu ya. Iya. Baik, kira-kira apa nih solusi untuk mengatasi hambatannya tersebut yang akan dilakukan Elis? Itu Bu yang saya masih bingung Bu. Nanti takut belum ada rencana gimana ya, maksudnya kalau saya gagal. Maksudnya kalau saya bosen pengen nonton film tapi kan filmnya nggak tahu, takutnya saya itu mengalihkan dengan hal lain. Mungkin untuk handphone itu saya jauhkan dari jangkauan saya. Itu sih rencananya. Tapi belum tahu ya nantinya gimana. Oh jadi yang untuk mengatasi hambatan ini kayak Elis mungkin kayak menjauhkan handphone. Iya, dari jangkauan. Jadi kan yang penting kan di handphone itu kan mungkin WhatsApp sama browsing aja. Jadi saya mungkin WhatsAppnya saya konekkan di laptop aja. Jadi handphonenya saya jauhkan dari jangkauan. Oke, bagus. Sama diskusi gitu kan biasanya sama teman. Berarti sebenarnya ada 4 ya rencana Elis. Jadi yang pertama tadi kayak membuat pikiran positif agar Elis semangat untuk nugas. Yang kedua kayak diskusi kelompok, tapi hanya lewat WhatsApp aja kan. Terus yang ketiga kayak minta tolong adik. Dan yang terakhir itu kayak menjauhkan handphone dari jangkauannya Elis. Jadi Elis lebih fokus dalam mengerjakan tugas. Oke, kira-kira kapan nih Elis akan melakukan itu? Besok Bu. Besok kebetulan saya juga mau ngerjain tugas buat deadline 2 hari lagi soalnya. Oke, jadi Elis akan melakukan ini mulai besok ya? Iya, tapi nanti mau nyoba diskusi sama teman-teman dulu. Yang untuk rencana saya yang diskusi di WhatsApp itu nanti saya omongin sama teman-teman juga. Oke, kalau begitu Ibu akan tunggu progresnya Elis bagaimana di minggu yang akan datang. Apakah hari yang sama atau? Iya Bu, di hari yang sama aja, di jam yang sama juga. Hari ini saya juga nganggur. Berarti kita lihat ya progresnya Elis apakah ada yang berhasil atau ada kegagalan. Iya.
Kalau gitu Ibu bisa akhiri konseling hari ini. Terima kasih. Iya, makasih banyak ya Bu ya. Minggu depan ya Bu ya. Iya. Assalamualaikum Bu. Ya, silakan dulu ya. Gimana Bu kabarnya Bu? Alhamdulillah nih baik. Oh ya, kemarin Ibu dengar di Kota Malang kan udah kayak zona merah gitu ya. Iya Bu. Lagi di Kota Malang katanya udah banyak yang kena gitu ya. Iya Bu, kemarin tuh nambah 2 kasus lagi, jadi yang positif tuh jadi 8 gitu, tapi yang masih pemeriksaan tuh banyak, lupa saya, pokoknya puluhan gitu sampean. Kan tapi untungnya Bu, alhamdulillah itu di kecamatan saya itu masih 0 gitu Bu. Alhamdulillah. Kalau saya bener-bener. Tapi mungkin ada rencana yang lebih awal ya dari desa. Mungkin. Apa Bu kayak Desanya di kelurahan saya ada. Karena antisipasi ya, untungnya kecamatan saya kan ya semoga aja nggak ada yang kena gitu. Tapi kan antisipasi, namanya 4 kecamatan udah kena semua, kecamatan saya yang belum. Nah ini kemarin tuh ada antisipasi lagi kayak kalau keluar apa ya namanya dibatasi gitu loh Bu, kayak kemarin kan kayak masih rame orang kayak beli-beli gitu. Nah itu dibatasi, disuruh berjarak, bener-bener disuruh ngasih jarak gitu, kayak antar orang tuh kayak ngasih jarak gitu loh. Jadi penerapannya hampir gitu ya. Terus jadinya 2 hari sekali Bu sekarang semprotan itunya. Aduh, ya tiap malam tuh bau disinfektan terus. Soalnya kan memang bahaya banget kan. Terus penularannya juga cepet banget. Jadi kayak kita cuma sekedar kayak salaman aja udah bisa sekarang di kabupaten loh Bu, apalagi udah paling banyak di kabupaten Bu. Ya soalnya kan mungkin kesadarannya mereka kan belum kan biasanya kalau di kota kan sudah banyak yang pendidikannya yang cukup tinggi, terus banyak sosialisasi. Sedangkan kan kalau di desa kan belum tentu seperti itu sih. Tapi emang iya sih Bu, kayak ada Bu kayak Gondang gitu Bu ya. Kemarin tuh saya di berita di peta itu kan Gondang lagi kan masih hijau, maksudnya masih benar-benar belum terpapar gitu katanya, belum terpapar corona itu. Nah terus kayak teman saya tuh kemarin bilang kalau di Gondang lagi tuh masih rame kayak beraktivitas seperti biasa gitu Bu, kayak macet ya masih macet pagi, terus siang malam ya, malam minggu ya masih kayak malam mingguan gitu. Itu Bu, makanya itu kayak sebenarnya mungkin bisa jadi itu tuh yang bisa jadi penyebab kayak. Ya soalnya kan kalau di desa-desa itu kan pemerintah juga mau turun ke sana kan juga terlalu jauh kan. Jadi sosialisasinya jadi kurang sehingga mereka itu kayak meremehkan kalau corona ini virusnya itu nggak mematikan semematikan kayak kan kalau di desa itu ya yang mematikan itu kayak sakit liver itu kayak gitu. Jadi mungkin kesadarannya sih kayaknya. Iya Bu, makanya saya kaget dulu. Saya kira itu malah kota ya, biasanya kota tuh yang lebih banyak gitu, lebih banyak terpapar virus gitu ya. Nah ternyata malah kabupaten malah kemarin di desa itu malah banyak. Apalagi kan pendidikannya di kabupaten kan juga masih cukup kurang ya. Soalnya kan masih banyak lulusan-lulusan yang sekolah dasar, kadang mungkin informasinya kali ya, jadi ya. Mereka juga memahaminya kan, jadi apalagi kan kalau di berita cuma istilah-istilah. Oh iya Bu, itu yang kayak jadi kan kalau orang-orang yang tidak berpendidikan yang cukup tinggi kan juga tidak paham kan. Iya betul, apalagi yang nggak akses sosmed, nggak akses ya gitu. Lagi sinyal kalau di desa ya gitulah. Iya sih ya, ya emang cukup memprihatinkan. Iya makanya itu. Terus sekarang saya lebih jadi lebih kebersihan itu. Saya kan biasanya kalau habis keluar gitu ya dari rumah nggak pernah cuci kaki, cuci tangan ya, kayak langsung masuk aja gitu, mungkin entah megang apa gitu. Nah sekarang jadi lebih kebersihan gitu ya, jaga gitu saya, kayak masuk langsung cuci tangan, langsung cuci kaki, ganti baju. Iya sih emang. Ini nih dampaknya ada yang kelebihan, ada yang kekurangan juga. Iya betul. Kelebihannya tuh polusinya malah ya, jadi adem lagi ya. Betul. Kan dulu terkenal adem, tapi gara-gara kayaknya polusi banyak sehingga malah kan panas kan. Ini sekarang sepi itu jalannya gitu. Jalan sepi.
Tapi ya memprihatinkan juga soalnya kan banyak Gojek yang harus kehilangan penghasilan kan. Iya, nggak Gojek aja ya sebenarnya, kayaknya ekonomi ya turun sekarang. Iya, turun. soalnya emang kita harus hashtag di rumah aja kan. Iya, betul. Makanya itu kalau mau pesen apa-apa kan, kadang orang juga khawatir kalau mau pesen GoFood atau GrabFood gitu kan, kalau takutnya itu terpapar lah kayak gitu loh dari luar. Nah itu makanya mending orang sekarang masak sendiri kayak saya. Enggak, masak apa lagi nih, Elis? Oh, saya kemarin bikin cupcake. Wah, bagus sih, bikin cupcake sama cookies. Gimana hasilnya? Cookies tuh gampang banget sebenarnya, cuma biskuit di mixer terus ditaruh di kulkas itu. Campur susu terus dicelup ke coklat gitu jadi bu yang itu. Yang cupcake saya 2 kali percobaan baru berhasil. Kan dibantu adik saya. Sama-sama suka masaknya sih bu sama adik saya. Masak. Saya aja belum bisa kok yang cupcake itu. Soalnya ya susah bu, masa saya tuh gak ngembang kayak soalnya kalau nggak apa itu ya takarannya ada yang beda sedikit itu bakal hasilnya itu juga sama-sama beda gitu ya. Iya bu, makanya itu saya tuh diajarin adik saya kok baru berhasil itu. Wah jadi adiknya di sini lebih ada ya? Iya lebih senang masak, lebih ke kue ya. Dia tuh mesti percobaan bikin nastar gitu, bantu-bantu gitu. Jadinya apa namanya kayak bisa gitu loh. Jadi keluarganya Elis ini sebenarnya senang masak kue. Oh, oke. Jadi kalau mau pesen-pesen bisa nih ke keluarganya Elis. Kamu pesanan sih bu. Sebenarnya ada tahlil di rumah aja. Tahlil di rumah atau nggak ada acara bikin sendiri. Kalau untuk bawa pesanan enggak. Oh seperti itu. Akhirnya awal gitu ya dari keluarga teman-teman gitu ya. Bagus sih, mungkin nanti bisa dibuat usaha gitu ya sama Elis. Nah itu pengennya nggak usah tapi masih ragu saya. Ragu kenapa nih? Masih padahal usaha apa sekarang sangat menjamin ya. Iya sih bu ya benar, tapi kayak corona gitu ya. Nah iya betul masih orang, tapi ya itu loh belum kepikiran matang-matang harus gimana gitu. Oke. Mungkin bisa dipikirkan kembali gitu ya. Oke sih, lalu gimana nih kabar dari rencana-rencana Elis yang minggu kemarin kita diskusikan bersama? Gimana caranya apa aja bu? Sepertinya ada 4. Yang pertama itu kan Elis membangun pikirannya Elis untuk segera tugas. Yang kedua kayak bikin grup dengan teman-teman Elis dan kayak motivasi. Terus yang ketiga itu kayak meminta tolong adik biar menyembunyikan file-file filmnya. Lalu yang terakhir itu kayak lebih menjalankan handphone itu. Ya bagaimana? Yang kemarin tuh saya ini bu, kalau untuk yang rencana pertama saya kayak saya membangun kesadaran menyemangati diri saya itu mulai berhasil. Jadi saya itu kemarin udah pengen masak cupcake itu bikin cupcake itu udah dari minggu yang lalu dari sini tuh bu. Pengen bikin terus tapi kan ada tugas terus saya tuh keinget oh iya mending ngerjain tugas dulu, ayo semangat ngerjain tugas dulu diselesain dengan cepet. Nanti kalau udah bikin cupcake sepuasnya kayak gitu kan. Saya tuh bikin gitu bu. Terus akhirnya ya wis niat gitu langsung saya buka laptop. Nah terus malamnya yang dari konseling sama ibu itu malamnya kan saya hubungin teman-teman bikin grup kan. Gimana kalau aku punya ide Rek, gimana kalau kita gini kelompokan di WhatsApp aja biar tugasnya sama-sama selesai. Biasanya kalian jam berapa hari apa ngerjain tugas ini dan lainnya soalnya hari ini kayak gitu kan misal gitu. Nah itu anak-anak kayak yes ayo nah setuju semua. Akhirnya waktu itu ya wes saya mengumpulkan niat buka laptop nyambungin WA di HP ke web itu, lalu HP saya itu saya jauhkan dari saya kerjain di ruang tamu kemarin itu, HP saya di ruang tengah. Nah terus habis itu ya wes nugas sama teman-teman diskusi gitu terus sambil nugas ya udah ternyata bisa sih waktu itu. Tapi yang di tugas yang kedua di 3 hari kemudian itu yang hari Minggu waktu itu kalau nggak salah. Nah itu tuh kan saya lagi anak-anak nugas terus diskusi sama teman-teman. Nah itu tuh HP saya tuh kayak notifikasinya kayaknya lupa saya senyapin gitu loh bu. Oh iya ya. Jadi kan jadi terdengar gitu ya. Ting dung gitu. Terus saya akhirnya saya
ya wis akhirnya kayak penting gitu, penting. Terus kayak temen-temen nge-share apa aja di Twitter gitu. Terus akhirnya saya buka Twitter keterusan gitu, Jadi sampai 1 jam gitu kalau nggak salah. Jadi kayak ketunda gitu. Oke, Terus ingat lagi gitu, oh iya rasanya tak matiin kan, tapi ya gagal gitu. Oke, Ibu paham ya apa yang Elis rasakan. Tapi bagusnya Elis sudah menjalankan rencana ini dengan baik, dan akan tapi ada satu ya yang gagal. Yang Ya, apa saya ini yang bisa satu ini. juga yang Oh, adiknya. film itu saya udah ketergantungan lagi, udah tiap hari minta tolong apa sembunyiin filmnya tadi mana terserah di laptop. Nah dari itu saya lupa Kak, kayak karena nggak ada folder film jadi saya kayak lupa gitu, kayak nggak ada film. Oke, jadi 3 rencana ya yang sudah berhasil berhasil ya. kelihatan film. Akan tetapi ada satu rencana yang Handphone. ternyata menghambat Elis ya dalam mengerjakan tugas. Baik, untuk mengatasi hambatan itu, enaknya ini Elis ingin membuat rencana apa untuk menunjang atau menyelesaikan permasalahan ini? Ini tuh ya yang HP saya itu loh kan kemarin tuh saya cuma menjauhkan aja tanpa mematikan Iya. HP itu ya. Kayaknya rencananya sekarang langsung dimatiin aja, buka kalau ke saya matiin. Oke. Pengennya gitu. Jadi Elis menginginkan kalau nanti kira-kira Elis akan mematikan Iya HP dulu HP. ya. Lalu Sebentar. kan tadi katanya nada dirinya Elis kelupaan untuk mematikannya. Nah itu tuh bagaimana nih? Kan soalnya kalau takutnya nanti kan juga kelupaan lagi kan Elis. Itu saya senyapin terus aja sekarang. Kayaknya itu lebih efektif. Pokoknya sebelum apa ya? Pokoknya kalau saya ingat mau nugas berarti saya senyapin dulu, saya matiin. Baik, jadi bagus ya Elis. Sudah kayak punya pikiran lah untuk menyelesaikan hambatan yang ini, daripada kan kalau yang counseling kemarin kan masih bingung Iya, Bu. gimana. Oke, jadi sebenarnya 3 ini sudah bagus dan akan tetap dijalankan oleh Elis. Akan tetapi ada satu rencana lagi yang akhirnya masih gagal. Lalu Elis membuat rencana lagi untuk menyelesaikannya. Iya, Seperti itu. betul. Oke, kalau begitu Ibu tunggu evaluasi di minggu depan lagi bagaimana progresnya. Oh, iya. Apakah ini emang cukup efektif banget buat menyelesaikan permasalahan Elis? Iya, Bu. Saya kan kurang tugasnya kemarin ada 5, yang saya kerjain masih 2 karena yang 3 deadline-nya masih minggu depan. Jadi kayaknya mau nyoba sih Bu ini. Oke, jadi kita bertemu di konseling selanjutnya di hari yang sama. Iya, atau di hari yang sama kok. Oke, jadi di tempat yang sama, di hari yang sama, dan di jalur yang sama ya. Iya. Untuk mengevaluasi apakah ketiga tugas ini tadi akan selesai dengan rencana ini atau bagaimana, seperti itu ya. Iya, Bu. Oke, kalau begitu Ibu bisa akhiri tugas dengan ini. Makasih banyak ya Bu ya. Sampai ketemu di Makasih. depan ya Bu ya. Makasih Bu.